Hey, hey, 1 pack or 6 packs? That's your choice, man. Come on, let's go. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Jadi kita bisa menggunakan gerakan seperti lunges kombinasi dengan stairs dan hanya saja menghindari nasi, tapi justru dari ini nih, kopi, karena terjadi pembakaran. for the marathon. Yeah, let's go. London Marathon. Chicago's waiting for job offers on the table, and she tells all her friends that's why they think we're stable. But I got plans of my own, but better with no label. And I'm loving the way that you move to my vibe. Hi guys, welcome to YouTube channel of Matthias Ibo. Alright, apa yang kira-kira kita bahas hari ini? Kalau melihat gua terlentang di lantai kayak gini baru digebukin orang, nggak ya, bercanda. Kita akan membahas sedikit mengenai melatih otot perut buat beginner ya. Kalau udah medium, udah advance, tinggal ditambah dengan beban, tinggal diperkuat intensitasnya, tinggal dinaikkan setnya dan semua. Tapi kita akan melatih ini dan ada guidelines-nya. Nah, kalau kita misalnya ingin melatih otot perut, ya kalau kita mengikuti latihan kekuatan, kita udah tahu bahwa semakin banyak beban yang terjadi dan semakin banyak terjadi kerusakan di otot ya, kerusakan yang baik, dan kemudian terjadi post recovery, otot itu akan setelah recovery akan menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih tebal, menjadi jauh lebih keras dan akhirnya menjadi kuat. Itu secara logika adalah inti dari latihan kekuatan. Nah, yang kedua dari latihan kekuatan itu kita tahu bahwa kita harus menggunakan seluruh range of motion. Jadi saya contohkan dengan tangan. Misalnya kita ingin melatih otot biceps, artinya kita dari posisi lurus kita bawa sampai ke bahu dan kita melakukan bicep curls ya kalau ini namanya. Nah, sekarang masalahnya kalau dengan otot perut itu prinsipnya tetap sama, seluruh range of motion. Tetapi yang terjadi ya ini secara dasar yang harus diperhatikan, yang paling gampang kita lakukan, kita akan melakukan sit up. Pada saat kita melakukan sit up, kenapa kita hanya melakukan sedikit saja? Ini range of motion-nya nggak dapet. Jadi hanya naik sedikit atau sampai sini, turun dan naik lagi. Jadi bukan full range of motion. Sementara kalau dari prinsip nomor 2 tadi harus seluruh range of motion atau seluruh pergerakan. Jadi kalau kita melatih dari sit up ya, sebelum kita memasuki ke gerakan-gerakan dasar, ke sit up adalah kita dari posisi kepala benar-benar di lantai, kita bawa sampai ke atas dan kita turunkan aja sampai bahu ini flat di lantai, kepala, dan kita ulangi 2. Ini adalah range of motion dari sebuah sit up dan jauh lebih aman. Tapi oke, saya nggak akan membahas mengenai sit up. Saya akan memasuki ke beberapa latihan yang dapat menguatkan otot kita dari bagian bawah, otot perut, bagian tengah, bagian atas, dan juga bagian samping, yaitu transversus. Karena ini sangat penting, bagian samping ini terutama untuk core kita. Oke, gerakan yang pertama adalah kita membawa ya, saya posisi ini flat di lantai karena harus aman ya untuk semua supaya tidak terjadi masalah di punggung kita, terutama kalau kita belajar untuk menguatkan otot perut kita, semuanya harus dalam sisi safety dan aman, jadi nggak asal-asalan. Jadi posisi dari bokong kita flat di lantai, bahu kita di lantai, tangan kita ini bebas, mau taruh di samping bisa, taruh di samping boleh, taruh di atas juga bebas, asal jangan di bawah leher. Jadi kita taruh ke bawah, kaki kita luruskan, kita mulai dari posisi 90 derajat ya, dan kita bawa. Ini gerakan pertama, 1, ya, 2. Kita tidak mengikuti dari sisi hitungan 4-5, kita melakukan ini selama kalau dasar 30 detik non-stop, atau 45 detik, atau kalau enggak 1 menit. Kita lakukan ini secara berulang-ulang. Kalau misalnya sudah sampai ke arah 15 detik, dan kita merasa ini gampang, kita boleh naikkan sedikit ya, bahu tetap di lantai, hanya kepala saja naik, melihatnya ke atas ya, bukan ke sini tapi melihat ke atas untuk memperkuat bagian atas. Jadi kita bawa full range of motion 90 derajat sampai sebelum tumit menyentuh lantai dan ke atas. Ini gerakan yang pertama. Jadi sangat simple untuk melatih kekuatan otot perut di bagian bawah, dan pada saat kita menaikkan kepala kita sedikit ke atas, ini untuk menguatkan bagian atas dan bagian tengahnya. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua
adalah, ya, kembali lagi ke full range of motion. Saya harus sebutkan berulang-ulang supaya nancep, supaya kita ingat, adalah biking. Kita kan tahu gerakan ini. Nah, ini yang kita lakukan adalah pada saat kita bawa, ini kita bisa bawa sejauh mungkin ke arah sini. Dan kalau kita luruskan, kakinya juga bisa lurus jauh sekali. Jadi gerakannya adalah 1, 2, 3. Benar-benar kita angkat. Jadi bukan hanya asal-asalan biking seperti gini, tapi benar-benar gunakan seluruh range of motion yang ada. Again, ini kita mulai di 30 detik non-stop, atau 45, atau 1 menit sekuatnya teman-teman. Bahu tetap di lantai. Jadi full range of motion. Ini gerakan yang kedua. Oke, gerakan yang ketiga ini mirip. Kita angkat kakinya sebisanya. Ini ada tiga versi ya. Satu di bawah sekitar ya 10 cm dari lantai. Yang kedua 45 derajat. Yang terakhir di atas sekali. Oke, jadi kita mulai dari yang bawah. Ini yang disebut dengan menggunting atau scissor. Kita tahan, jadi kita buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kita tahan di sini 30 detik atau kita mau 20 detik di bagian bawah. Setelah 20 detik kita naik ke 45 derajat, kita buka lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bawa ke atas persis sama. 1, 2, lebih pendek. 3, 4, 5, 6, dan 20 detik. Kita ulang lagi ke bawah dan kita ulangi lagi selama 1 menit. Dari masing-masing set ini ambil 30 detik istirahat ya. Jadi kita lakukan sequence 1, 2, 3, 4, 5 gerakan. Terus kita kembali lagi ke gerakan pertama, kita ulangi. Jadi kita bisa melakukan minimal 3 set, maksimal 5, 8, 10 bebas. Tapi masing-masing set itu 1 menit atau 45 detik atau 30 detik. Itu gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat adalah, nah ini kaki ya, kita tekuk dari lutut kita rapatkan, kemudian tangan ini lurus, jadi bahu ini 90 derajat ke atas lurus. Kalau mau lebih nyaman kita pegang dua-duanya dan kita dorong tangan kita ke atas. Jadi yang terjadi adalah 1, kalau kita melihat punggung dia akan naik, 2, ini pendek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah ini bisa kita ulangi juga 30 detik atau 45 detik atau 1 menit. Fungsi dari tangan di atas untuk benar-benar memperberat, karena kalau tangan di samping dia akan membantu menekan. Tapi kalau tangan di atas, ini benar-benar otot perut yang membuat kita mengangkat badan kita ke arah atas. Makanya tangannya di sini kita dorong dia ke atas, sehingga pada saat momen seperti begini, ini bagian atasnya, bagian sampingnya benar-benar berkontraksi. Oke, itu gerakan keempat. Nah, gerakan kelima ada 5A dan 5B dalam posisi duduk seperti begini. Yang pertama itu standar twist kiri dan twist kanan. Tapi saya bahas dulu yang kedua, dimana seringkali kita tahu nih gerakan yang kita mau cepat seperti begini. Nah, gerakan cepat itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi again, sekali lagi kita harus membiasakan diri dengan range of motion. Jadi dalam posisi ini kita tahan, kita benar-benar bawa dia lurus sampai ke depan dan tarik ke belakang. Jadi lurus dan tarik sampai lurus. Jadi bukan pendek, tapi benar-benar sih kakinya ke arah depan dan balik, ke arah depan dan balik, tangan di dada dan balik, ke arah depan dan balik. Jadi benar-benar mendapatkan full range of motion-nya. Jadi kalau mendapatkan full range of motion-nya, ini akan jauh lebih efektif untuk perut daripada hanya secara pendek-pendek, karena kita juga mau meminimalisasi terjadinya cedera. Nah, 5B ya atau 5A tadi, twist, simple, 90 derajat, twist dari pinggang bagian bawah ke arah samping, hop, ke arah sana. Ya, ini yang paling standar. Jadi ini nggak usah dibahas lebih banyak. Yang penting adalah tubuh kita, kaki tumit tidak menyentuh lantai, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Sama seperti gerakan 1 sampai 4, 30 detik, 45 detik, dan 1 menit. Oke, satu gerakan terakhir dalam posisi berdiri. Ya, let's go. Oke.
Gerakan yang terakhir, yang keenam, bersifat lebih dynamic. Ini kita wajib lakukan 1 menit, bukan 30 detik atau 45, tapi 1 menit. Ini sangat simpel, kita udah tahu semuanya. Gerakannya adalah knees up. Tapi saya pengen tangan kita taruh di sini. Jadi ini siku kita taruh di samping. Straight begini, kita tahan 90 derajat. Nah, yang kita lakukan adalah kita membawa kaki kanan menyentuh kaki kiri, tapi dalam sebuah tempo. Jadi kita lakukan 1, harus menyentuh, 2, 1 menit. Jadi kakinya nggak ke dalam, tapi benar-benar keluar. Ini membawa secara dinamik, dan karena tangan kita di samping, dia juga akan membantu membuat punggung kita juga menjadi lurus dan nyaman, dan posisi kita tetap di tempat. Jadi tap, 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 dan ini membantu menguatkan, menguatkan otot perut kita yang bagian bawah dan semuanya, dan juga mendapatkan sedikit kardio darinya. Oke, good. Itu sedikit latihan dasar dari perut. Ada 6 gerakan. Nafas gue habis juga. Ada 6 gerakan, atau 7 ya. Tadi ada 5A dan 5B. Tapi ini juga membantu untuk menguatkan otot perut kita. Jadi ini adalah latihan dasar. Bisa kita lakukan di rumah, di mana saja, hanya dengan sebuah lingkup atau space yang kecil saja. Kita tidak melakukannya dengan repetisi, tapi menggunakan waktu. Jadi gerakan 1 sampai 5 tadi antara 30 detik, 45 detik, atau 1 menit. Sedangkan gerakan yang terakhir tadi adalah pure 1 menit, dan kita ulangi secara sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimal 3 set. Oke, selamat mencoba dan hidup aktif menuju tubuh yang jauh lebih sehat. Oke guys, see ya!